Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ini perdana kita online TCM online level 1 sampai level 4. Dan insya Allah besok juga perdana kita di Siak level 1 dan level 2 secara offline selama 3 hari. Kemudian dilanjut dengan totok perut di hari keempat. Kemudian dilanjut dengan level mahir. Jadi besok di Siak ini kami saya bersama Sifu, insya Allah kita akan berada di Siak selama kurang lebih 8 hari. Itu melalui itu ada 3 kelas, kelas TCM dasar, kelas totok perut, dan kemudian kelas TCM advance. Dan insya Allah banyak bonus yang sudah disiapkan. Nah, itulah keunggulannya kalau memang kita offline. Buat teman-teman, saran saya buat teman-teman yang masih ada di kelas online, kami yang kira-kira ada kelas offline-nya dekat dan kemungkinan ada waktu juga, kami harapkan teman-teman untuk ikut yang kelas hybrid atau kelas offline. Karena bagaimana pada saat kelas offline itu biasanya banyak ilmu-ilmu tambahan yang disampaikan oleh Sifu, karena kita belajar dari pagi sampai jam 5 sore, kemudian dilanjut istirahat, kemudian nanti habis isya biasanya kalau Sifu tidak capek, kita akan lanjutkan dengan murojaah sampai jam 10 malam. Oke, untuk selanjutnya karena waktu kita juga sudah malam, sebagai perdana perkenalan, saya yang biasa dipanggil Pak D. Mufid, kemudian ada Sifu di situ sebagai pemberi materi, dan insya Allah pada kesempatan kali ini waktu dan tempat saya langsung berikan kepada Sifu. Monggo, Fu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dari Pak D. Mufid, ya. Jadi memang Pak D. Mufid ini adalah founder dari NSTC sekaligus ownernya, di mana Pak D. Mufid nanti didampingi oleh istri beliau tercinta yaitu Bunda Nurma. Jadi saya, Sifu Oktra bersama dengan NSTC itu sudah menjalin kerjasama cukup lama. Tepatnya di masa-masa pandemi kita sudah bekerja sama melakukan berbagai macam kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan pelatihan TCM akupunktur yang sifatnya itu adalah kelas online dan offline. Jadi bagi teman-teman yang hari ini bergabung bersama dengan kami di kelas online ini bukan angkatan yang pertama nih ya. Ini adalah sudah angkatan yang kesekian puluh. Saya ucapkan selamat bergabung, barakallahu fikum, di mana insya Allah kita akan belajar bersama di sini. Bukan 1 hari 2 hari, tapi mungkin akan belajar bersama selama 1 tahun ke depan. Dan kita tidak hanya belajar melalui kelas Zoom, tetapi juga ada materi-materi yang kita sampaikan melalui video Telegram dan YouTube insya Allah. Dan juga ada tanya jawab. Memang ada kendala ya dalam belajar online itu. Kendalanya apa? Kendalanya adalah bahwa belajar online itu kita itu terpisah oleh jarak dan juga waktu, dan juga ada terkendala di dalam kita melakukan praktek. Namun di sini saya bersama dengan NSTC berkomitmen untuk semaksimal mungkin memberikan materi praktek terutama itu dengan sedetail mungkin. Makanya nanti kalau teman-teman mendapatkan materi praktek
melalui Telegram Group yang itu nanti kita berikan berupa video-video YouTube atau video offline ya. Nah, itu tuh nanti teman-teman mohon perhatikan dengan betul-betul. Jadi mungkin setiap hari tertentu ya, mungkin seminggu 2 kali kami akan upload video, di mana video itu nanti akan kita kirimkan ke Telegram. Isinya itu biasanya adalah rekaman Zoom, kemudian juga praktek ya. Biasanya isinya juga praktek di situ. Nah, praktek yang kami berikan itu sudah saya pikir itu sudah detail sedetail-detailnya. Bagaimana, apakah teman-teman menganggap itu detail atau tidak, ataukah masih ada yang kurang atau sudah cukup, atau mungkin sudah luar biasa mencukupi dalam teman-teman untuk belajar, itu nanti kembali kepada pribadinya masing-masing. Kalau ada kekurangan ya mohon dimaafkan. Kemudian berbagai macam masukan insya Allah akan kami terima. Misalnya nanti teknik pemilihan jarum, kemudian teknik menusuk akupunktur, nanti akan kami berikan video dengan sedetail mungkin, termasuk juga nanti pemilihan titik akupunktur pada jalur-jalur meridian. Nanti ada jalur meridian limpa, lambung, jantung, bagaimana cara mencarinya, berapa cun jaraknya antara satu titik dengan yang lain, itu akan kami berikan secara detail. Meskipun kendalanya adalah dalam praktek akupunktur itu kita memang sebenarnya harusnya tatap muka. Ya, jangankan yang online ya, yang melihat melalui video. Yang sudah tatap muka saja biasanya itu masih belum presisi. Ya, kenapa harus presisi? Karena memang titik akupunktur ini adalah titik di tubuh kita yang lokasinya itu memang harus benar-benar presisi. Kalau tidak presisi, maka hasil yang didapatkan dalam penusukan akupunktur nanti tidak akan maksimal. Itu nanti yang insya Allah akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Bagaimana menentukan titik akupunktur yang tepat, bagaimana kita melakukan analisa dan diagnosa sesuai dengan kondisi, dengan sindromnya, dengan simptomnya maupun gejala yang dialami oleh pasien. Kemudian bagaimana merumuskan titik-titik akupunktur, di mana nantinya nanti teman-teman akan dapati bahwa tidak sembarangan di dalam kita mempraktekkan akupunktur, dan itu seru banget ya. Jadi artinya apa? Artinya setiap titik akupunktur yang kita tusukkan ke tubuh pasien itu harus ada pertanggungjawabannya. Ya, harus ada pertanggungjawabannya. Maksudnya bagaimana harus ada pertanggungjawabannya? Artinya kita tidak boleh sembarangan melakukan penusukan akupunktur. Jadi misalnya, oh ada orang sakitnya itu lambung, ya udah saya tusuk di tangannya. Oh ada orang sakitnya dia ginjal, saya tusuk di wajahnya. Tidak bisa seperti itu. Jadi memang harus ada pertanggungjawaban di dalam memilih titik akupunktur. Itu yang akan kita pelajari insya Allah. Nah ini teman-teman ya, jadi nanti insya Allah menariknya akan seperti itu. Dan ini adalah pertemuan pertama kita. Perkenalkan sebelumnya, saya adalah Sifu Oktra. Saya tinggal di Tangerang. Saya adalah owner maupun founder dari TCM Center. Kalau di situ teman-teman lihat ada TCM Center di situ ya, ada logo TCM Center. Kami atau saya adalah foundernya sekaligus pengajar di situ, dan saya sudah berbidang di ilmu akupuntur ini kurang lebih sejak 2012 sampai sekarang sudah masuk ke 2025 ya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah sejak 2012 sampai hari ini Allah memudahkan saya untuk belajar, Allah memudahkan saya untuk terus tekun di bidang ini. Jadi kalau teman-teman tanya saya itu ahli apa, ya saya mah cuma bisa akupuntur teman-teman ya. Saya bisanya cuma akupuntur aja. Kalau teman-teman bandingkan dengan guru-guru lain, mungkin saya yang paling tidak banyak ilmunya. Kalau guru-guru lain mungkin mereka bisa bekam, bisa totok, bisa kiropraksi, bisa vastu dan lain-lain ya. Saya itu cuma bisa akupuntur. Jadi kalau teman-teman tanya tentang ilmu totok punggung misalnya ke ya saya tidak paham. Bertanya tentang ilmu apalagi ruqyah syariah saya juga tidak paham. Bertanya tentang ilmu fasdu misalnya, wah saya lebih tidak paham lagi itu. Tetapi kalau teman-teman bertanya kepada saya tentang ilmu akupunktur, insya Allah saya bisa bantu. Ya, insya Allah saya bisa bantu. Terutama kalau akupunktur yang di teman-teman tanyakan itu adalah
klasik akupuntur atau akupuntur klasik ya. Karena apa? Karena nantinya ilmu akupuntur ini akan sangat berkembang, di mana ilmu akupuntur itu tidak hanya klasik akupuntur. Itu yang akan kita bahas malam ini. Jadi dinamika perkembangan ilmu akupuntur itu seperti apa. Nah, Sivoktra adanya di mana? Sivoktra atau saya bersama NSTC terutama ya, itu kita fokus di klasik akupuntur. Apa perbedaannya klasik akupuntur dengan modern akupuntur? Bahwa klasik akupuntur itu nanti akan berbidang khusus di ilmu akupuntur yang asli atau apa, atau ilmu akupuntur yang pada mulanya ditemukan dan pada mulanya berkembang seperti apa. Itu nanti akan kita pelajari di sini teman-teman. Sehingga ini adalah sumbernya atau ini adalah akar dari semua ilmu akupuntur yang saat ini ada. Kalau teman-teman mungkin sudah pernah belajar ada Tung Style, ada Yamamoto New Scalp Akupuntur, kemudian sudah ada yang belajar Jo Sunfa, ada yang belajar Japanese Akupuntur, ada yang sudah belajar Korean Style misalnya ya, ada yang sudah belajar Kurapuntur dan lain-lain. Nah, itu kan adalah ilmu-ilmu yang berkembang setelah klasik akupuntur. Nah, ini kita belajar dari akarnya. Ya, kalau orang Jawa bilang itu ini belajar dari poknya gitu ya, dari benar-benar dari akarnya kita ini nanti belajar. Seperti itu teman-teman, dan waktunya kita belajar itu cukup panjang. Kita tidak belajar sehari dua hari, kita belajarnya kurang lebih sampai 1 tahun ke depan, dari level dasar sampai level mahir. Karena itu waktu yang panjang, maka marilah kita bersama-sama kuatkan tekad, karena nanti di tengah jalan pasti ada 1-2 orang di antara kita itu yang bosen, yang mulai lelah dalam belajar, yaitu adalah tantangan dari seorang pembelajar ya. Tantangannya memang seperti itu. Sekarang kita belajar di era modern yang sangat dimudahkan sekali kita itu untuk belajar. Teman-teman kalau tidak belajar lewat offline ya bisa online ya. Bayangkan di zaman dulu orang-orang itu kalau belajar itu harus datang langsung ke gurunya. Saya tahun 2011 2012 itu kalau mau belajar akupunktur itu belum ada pelatihan-pelatihan seperti ini. Sekarang ini teman-teman itu belum ada seingat saya ya. Atau mungkin saya yang nggak tahu, saya juga kurang paham. Jadi dulu kalau saya mau belajar akupuntur itu saya cari informasi di mana ada orang yang bisa akupuntur, kemudian saya datang ke dia, ya. Meskipun di zaman itu Yapeptri itu ada, tapi Yapeptri itu, waduh itu jauh banget ya. Saya tinggal di Solo, Yapeptri itu adanya di Jakarta, jauh banget saya untuk belajar tuh. Jadinya akhirnya saya tuh belajar di Solo itu, saya nyari tahu oh, di mana nih ada orang yang bisa akupuntur. Saya datang ke beliau, kemudian saya tanya apakah bisa saya belajar gitu kan. Oh nanti kalau yang mereka itu mau menerima murid ya kita belajar, tapi yang nggak mau menerima murid ya kita diusir gitu biasanya. Dan di zaman itu ya, di zaman itu kayak jauh banget ya. Di tahun itu sekitar tahun 2012 itu yang bisa akupuntur itu ya cuma orang-orang tertentu saja, kalangan-kalangan tertentu yang kita kenal dengan kalangan dari Tionghoa ya. Jadi rata-rata akupunturis itu adalah orang-orang Tionghoa yang kulitnya itu kuning kan gitu ya, kemudian matanya sipit, itu udah memang udah jadi ciri-ciri mereka itu seperti itu, mereka bisa akupuntur. Jadi jarang sekali orang-orang pribumi yang bisa akupuntur di zaman itu ya. Jadi memang mereka itu ada di kalangan-kalangan tertentu. Nanti akan kita dapatkan alasannya kenapa ilmu akupuntur itu hanya berkembang di kalangan orang Tionghoa saja. Nanti akan kita dapatkan jawabannya di sini. Ya, tapi alhamdulillah sekarang ilmu akupuntur sudah berkembang. Kita orang-orang pribumi, orang-orang Jawa terutama ya. Kemudian orang-orang Bali ya kan, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan dan lain-lain, semuanya bisa belajar akupuntur. Ya, gitu ya. Kenapa sekarang bisa seperti itu? Nanti akan kita temukan jawabannya di sini, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Jadi memang dunia ilmu akupuntur itu ternyata berkembang sekali. Jadi kita memang belajar dari akarnya, kita akan mempelajari sejarah-sejarahnya bagaimana secara singkat. Secara singkat kita akan belajar malam ini. Barakallahu fikum. Baik, itu adalah sekilas perkenalan tentang saya.
Aktivitas saya sehari-hari, saya seorang terapis, saya pegang pasien, dan ngajar itu adalah hobi ya. Jadi saya ngajar itu karena saya hobi jalan-jalan dan kebetulan bertemu dengan NSTC yang juga hobi jalan-jalan juga. Kemarin kita habis dari Solo, udah ke Bandung juga, ke Pekanbaru sudah berkali-kali. Sekarang kebetulan kita ada di Siak, kemudian sering juga mengadakan pelatihan di Cirebon, kemudian di kota-kota lain di Indonesia ya. Makanya tadi saya rencanakan mudah-mudahan 2025 ini kita bisa menapakkan kaki kita di Bali, di Makassar, dan di beberapa kota lain di Indonesia. Itu adalah beberapa hal berkaitan dengan kami. Dan malam ini kita akan belajar yaitu prolog. Prolog kita adalah pembukaan ya tentang klasik TCM. Nanti di sini supaya teman-teman tahu arahnya kemana kita belajar. Dan mungkin malam ini kita akan singkat saja belajarnya karena kebetulan kami dari tim NSTC dan TCM Center baru tadi siang banget itu sampai di kota Siak. Perjalanan cukup jauh dari Pekanbaru yang memang ya 2 jam itu terlihat sebentar ya, tapi ternyata 2 jam di Pekanbaru sampai Siak itu jauh sekali ternyata ya, karena kita harus menyusuri hutan lewat apa tuh hutan ini ya, hutan-hutan sawit dan lain-lain. Seru banget perjalanan hari ini. Ya lumayan lelah, tapi tetap semangat ya karena malam ini kita bertemu dengan teman-teman semua. Kita mulai dari sejarah. Sejarah dari memang ada pepatah mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah ya, atau kita sebut dengan jas merah. Jas merah itu bukan berarti kita pakai jas warnanya merah, bukan, tetapi merupakan singkatan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Karena masa lalu itu adalah bagian dari hidup kita yang akan mengiringi kita tanpa kita bisa kembali kepadanya. Itu adalah masa lalu. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu di masa sekarang tidak bisa kita ubah lagi, tetapi bisa kita perbaiki. Nah, berkaitan dengan sejarah TCM, sudah pasti segala sesuatu itu dimulai dari nol ya, teman-teman ya. Segala sesuatu itu pasti dimulai dari nol. Semuanya itu pasti ada angka satunya. Tangga itu tidak mungkin langsung tangga ke-10, pasti ada tangga 1. Begitu juga dengan akupunktur. Akupunktur yang hari ini sudah kita pelajari, itu bukan ilmu yang tiba-tiba datang, tetapi ada permulaannya. Nah, permulaannya ini bagaimana? Sebagaimana yang telah kita baca di depan, bahwa ilmu akupuntur ini sebenarnya bukan ilmu yang tiba-tiba ada. Orang-orang sudah mempraktikkan akupuntur itu sejak zaman batu, di mana di waktu itu orang-orang melakukan akupuntur dengan alat-alat yang sangat sederhana. Mereka menggunakan batu, mereka menggunakan duri binatang, ya, mereka menggunakan duri tanaman, kemudian juga menggunakan alat-alat pijat seperti bambu untuk melakukan akupunktur. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka melakukan akupunktur pakai batu, sedangkan yang kita tahu sekarang akupunktur itu alatnya adalah jarum. Jadi kalau teman-teman sekarang itu melakukan akupunktur, alatnya kan itu kan pakai jarum ya. Nah, jarum yang kita pakai sekarang itu sebenarnya di zaman dulu itu tidak dikenal. Jadi orang-orang melakukan akupunktur ataupun akupresur menggunakan peralatan yang ada di zaman itu. Jadi bagaimana caranya? Apakah batunya itu ditusukkan sampai kulitnya berdarah? Ya ada yang melakukan teknik seperti itu ya. Jadi zaman dulu orang kalau dia sakit, mereka merasakan bahwa ketika mereka sakit pada bagian-bagian tubuh tertentu, misalnya pantatnya sakit atau pinggangnya sakit, mereka merasakan bahwa sakitnya itu dirasakan tidak hanya di daerah pinggangnya, tapi juga menjalar sampai ke betis. Nah, itu ya. Lalu mereka melakukan pijatan pada area betis. Jadi betisnya itu ditekan-tekan oleh mereka menggunakan peralatan seadanya. Jadi kalau ada batu ya batunya dipukul-pukul ke betisnya. Setelah betisnya dipukul-pukul pakai batu tapi kok sakit pinggangnya sembuh. Nah, itu yang terjadi ya. Di zaman dulu tuh seperti itu. Dan hal ini kalau kita peka,
itu masih terjadi kepada kita. Karena kan struktur tubuh manusia dari zaman dulu sampai sekarang kan gitu-gitu aja ya. Beda dengan HP. HP itu sekitar 2008 itu kita masih ingat ya. Mungkin di sini ada generasi milenial ya, generasi milenial. Kalau Pak Demuf itu masuk milenial apa kolonial itu ya. Jadi generasi milenial yang kita pakai HP, sempat ketemu dengan HP 3315 gitu ya. Itu kan sekarang HP Android dengan HP 3315 itu kan sudah berbeda sekali ya. Berbeda sekali. Artinya apa? Artinya teknologi itu berkembang. Di mana HP zaman dulu 3315 itu hanya bisa untuk telepon dan SMS. Itu sedangkan di zaman sekarang HP untuk telepon dan SMS itu hampir tidak kita ketemukan. Kalaupun ada itu hampir tidak ada yang mau pakai. Itu teknologi ya. Contohnya lagi sekarang kita lihat teknologi televisi misalnya. Di zaman itu televisi tabung itu masih banyak yang pakai ya, tahun 2008, 2009, 2010. Hampir semua TV itu masih tabung. Tapi sekarang sudah tidak kita lagi temukan TV tabung. TV tabung itu sekarang sudah jadi barang antik. Nah, sekarang TV semua sudah flat semua. Itu teknologi berkembang. Tapi tubuh manusia dari zaman dulu sampai sekarang tuh gini-gini aja. Saya tidak menemukan informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengupgrade tubuh manusia gitu ya. Jadi mungkin di zaman dulu tubuh manusia itu jarinya mungkin ada 6, sekarang ada 5 misalnya. Sepertinya dari zaman dulu jari manusia itu 5 aja. Hidung misalnya ya, hidung mungkin dari zaman dulu, wah dulu manusia itu hidungnya ada lubangnya ada 4, sekarang Allah sudah buat jadi 2 misalnya. Sepertinya tidak seperti itu ya. Kalaupun ada mungkin saya yang tidak menerima informasinya. Kalau tinggi badan iya. Ya di zaman dulu mungkin di zamannya Nabi Adam tinggi tubuh manusia itu berapa puluh meter seperti itu ya. Tapi zaman sekarang sudah berkurang, hanya maksimal 170, 180, 2 meter sudah tinggi gitu ya. Tapi di zaman Nabi Adam tinggi manusia itu bisa berpuluh-puluh meter dan usianya pun bisa beratus-ratus tahun. Nah, tapi kalau dari upgrade secara fisiologi sepertinya manusia gitu-gitu aja. Nah, ini ya artinya apa? Artinya apa yang terjadi pada manusia di zaman dulu dengan apa yang terjadi pada manusia di zaman sekarang itu sama aja, teman-teman. Jadi kalau zaman sekarang ada orang sakit pinggang, zaman dulu tuh juga ada orang sakit pinggang. Kalau zaman sekarang ada orang sakit kepala, sakit gigi, ya dulu pun ada ya. Kondisi kesehatannya sama. Yang berbeda adalah bahwa sekarang ada ditemukan penyakit-penyakit degeneratif yang mungkin dulu itu nggak ada ya, seperti kanker, ada tumor, kanker, gangguan-gangguan pada rahim, ovarium itu mungkin zaman dulu tidak ada, sekarang sudah ada karena perkembangan teknologi dan juga makanan. Nah ini, kembali ke sejarah tadi ya, kembali ke sejarah tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi sebenarnya adalah di zaman itu, di awal mula orang-orang itu melakukan praktek akupunktur, mereka itu melakukan penekanan pada titik-titik meridian itu dengan alat-alat yang sangat sederhana. Jadi ada batu, ya batunya ditekan-tekan. Jadi bukan batunya itu dibuat tajam jadi jarum kemudian ditusukkan ke tubuh, tidak ya. Tapi jarumnya itu dibuat tajam, kemudian jarum yang tajam tadi kemudian ditekan-tekan ke tubuh sampai mereka merasakan sakit. Setelah sakitnya itu hilang, ya, setelah sakit penusukannya hilang, ternyata sakit yang mereka rasakan juga hilang. Itu yang terjadi. Nah, prinsip itulah yang digunakan oleh orang-orang yang hari ini melakukan terapi akupuntur. Jadi kalau ada orang sakit perut, ditusuk di kakinya. Kalau ada orang sakit kepala, ditusuk di tangannya. Kalau ada orang sakit lambung, ditusuk di punggungnya. Kalau ada orang nyeri dada, ditusuk di bahunya, seperti itu kan. Kalau ada orang sakit mata, ditusuk di mata kakinya. Jadi itu adalah prinsip-prinsip yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang kita kembangkan dan kita lakukan hari ini. Jadi artinya apa? Artinya pengobatan akupunktur ini bukan ilmu baru, bukan hal baru yang kita dapatkan hari ini, namun adalah perkembangan dari ilmu yang sudah dilakukan oleh orang-orang di zaman dulu.
Dan teman-teman tahu tidak bahwa orang-orang zaman dulu itu mereka itu melakukan pengobatan dengan teknik-teknik yang sangat sederhana. Contohnya apa? Ini teknik yang sudah jarang sekali kita lakukan, yaitu dengan teknik apa? Berendam contohnya ya. Jadi orang zaman dulu itu kalau mereka sakit, ya mereka melakukan teknik berendam. Berendamnya pakai apa? Berendam di air hangat ya. Jadi mereka itu memanaskan air, di situ dikasih rempah-rempah, dikasih garam, dikasih rempah-rempah, daun-daunan. Kemudian mereka berendam atau mandi pakai air tersebut. Ini yang saya yakin sudah tidak kita lakukan hari ini, teman-teman. Ya, itu contoh ya, contoh. Jadi coba teman-teman kalau sakit, misalnya mulai gembreges badannya, mulai terasa linu-linu, mulai terasa capek, mulai terasa pengen ada gejala-gejala menuju ke batuk, pilek, sering sakit kepala misalnya. Coba teman-teman bisa buat larutan-larutan itu dipakai untuk mandi. Bahannya apa? Ya apa aja yang ada di dapur itu yang dipakai ya. Karena orang zaman dulu mereka kalau berobat itu mereka nggak cari jurnal dulu. Ya dengan apa? Dengan apa yang ada di sekitarnya. Bahkan dikatakan bahwa apa yang ada di sekitar kita itulah obat yang paling tepat untuk kita. Yang paling sering kami lakukan di rumah itu adalah kalau kita lagi capek, kemudian sedang bad mood gitu ya, sedang agak banyak kerjaan, banyak pikiran, kemudian habis perjalanan jauh, badan udah mulai lunglai, manasin air, dikasih garam di situ, nggak usah harus teman-teman, oh garamnya apakah garam Himalaya sih, nggak harus ya, kasih aja garam dapur. Apakah harus dirukiah dulu? Nggak juga ya, karena garam itu adalah elektrolit, jadi kasih aja garam. Kemudian kita masukkan di situ bumbu-bumbu dapur apa yang ada ya, asal jangan masukin cabai, bawang merah, bawang putih, jangan ya, nanti jadinya bikin sop ya. Apa yang ada misalnya, oh ada daun salam, masukin daun salam. Ada serai, masukin serai. Ada jahe, masukkan jahe gitu. Jadi yang menjadi apa? Yang menjadikan itu nanti bisa menetralisir racun di dalam tubuh kita. Jadi orang zaman dulu itu mereka ya berendam aja. Kalau ada daun mint, masukin daun mint, mandi pakai daun mint. Nah, itu kan nggak pernah kita lakukan ya. Jadi kita itu pola pikirnya adalah ketika kita sakit, yang kita lakukan itu kita berpikir apa? Kita berpikir ketika kita sakit ya kita berobat. Padahal orang sakit belum tentu harus berobat. Mungkin hanya dengan berendam, kita setelah berendam atau mandi air hangat, tidur nyenyak, besok pagi sembuh. Ya, jadi mungkin hanya dengan bikin teh panas, dikasih dengan jahe misalnya ya, dikasih kapulaga, ternyata sembuh badannya. Jadi jangan berpikir bahwa melakukan pengobatan itu harus berat. Nah, ini ya, itu yang terjadi di zaman dulu, di mana orang-orang itu berpikir bahwa berobat itu harus dilakukan dengan alat-alat yang sederhana dan ada di sekitarnya. Coba bayangkan, mereka tidak punya jarum, tetapi mereka kreatif menggunakan apa? Menggunakan taring binatang. Jadi mungkin ada taring harimau yang itu tajam dipakai untuk menekan-nekan titik akupuntur. Kemudian ada juga di antara mereka itu yang pakai apa? Pakai duri tanaman, duri jeruk. Ada yang menggunakan batu yang ditajamkan. Ada yang menggunakan bambu, ya kan? Wah, dengan teknik bermacam-macam. Alat bekam pun mereka tidak berpikir bahwa mereka harus menggunakan alat yang terbuat dari logam, kaca, harus terbuat dari mika seperti sekarang, enggak ya. Orang zaman dulu kalau mereka bekam ya mereka pakai alat seadanya, pakai apa? Pakai tanduk sapi atau tanduk kerbau, benar-benar sederhana. Jadi alat yang ada di sekitarnya. Itu menunjukkan bahwa semakin sederhana teknik pengobatan, maka semakin mudah untuk dilakukan dan semakin dekat kesembuhan. Itu prinsipnya, ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini teman-teman. Jadi pada dasarnya prinsip ketika kita sakit itu adalah semakin kita itu dekat dengan kesembuhan, maka semakin dekat juga kita dengan obatnya sebenarnya. Prinsipnya nanti seperti itu. Jadi saya pernah berpetualang ya ke Sumbawa Barat. Mungkin di sini ada kali ya orang-orang yang berada di sekitar sana ya, sekitar Sumbawa Barat misalnya ya. Jadi di Sumbawa Barat itu ada sebuah fenomena unik di mana di situ tuh daun bidara banyak teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nyebrang kan dari Lombok kan, kita ke Lombok, kemudian dari Pelabuhan Kayangan
kemudian nanti nyebrang ke Pototano. Nah, mulai masuk ke Pototano itu, di pelabuhan Pototano itu mulai kita temukan tanaman bidara itu bisa berhektar-hektar, di mana-mana ada bidara. Luar biasa. Dan ternyata apa? Ternyata di Sumbawa Barat itu praktek perdukunannya itu kental sekali. Ya, jadi ternyata karena di sana praktek perdukunannya kental, maka banyak pohon bidara. Nah, ini ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau di sana itu, dan itu pohon bidara itu katanya nggak ada yang nanam, tiba-tiba tumbuh aja sendiri di sana. Jadi memang ada obatnya, ada pohon bidara. Atau mungkin teman-teman di tempat lain terjadi banyak praktek perdukunan, ternyata banyak pohon kelor. Nah, gitu ya. Atau mungkin ternyata ada banyak bambu kuning. Itu sebuah fenomena alam yang tiba-tiba Allah datangkan saja, di mana Allah memberikan obat itu sesuai dengan kondisi yang terjadi pada lingkungan tersebut. Pernah juga saya datang ke sebuah wilayah di mana di situ tuh terjadi banyak ini teman-teman. Jadi saya datang ke tempat itu tuh wilayahnya itu ya tanahnya dia tuh berkapur gitu. Jadi kalau kita minumnya harus disaring dulu. Jadi minumnya itu harus disaring dulu karena apa? Karena kalau nggak disaring nanti ada banyak kapur gitu. Ya, karena memang wilayahnya itu di zaman dulu dikatakan itu tuh sebelum terjadinya ini ya Bahtera Nuh ya, sebelum terjadinya banjir di zamannya Nabi Nuh itu, di situ tuh dulu itu adalah laut. Nah, sekarang tapi sudah nggak ada laut lagi. Jadi di situ tuh sudah jadi daratan ya. Kalau teman-teman tahu namanya daerahnya Sragen ya. Sragen itu katanya menurut sejarah dulunya itu tuh adalah laut. Tapi setelah terjadinya banjir di zamannya Nabi Nuh, itu tuh darinya laut akhirnya berubah menjadi daratan. Nah, itu. Jadi kalau air di sana itu tuh berkapur, airnya berkapur sehingga di sana itu banyak orang kena batu ginjal. Dan apa yang terjadi teman-teman? Di sana itu paling banyak tanaman apa? Paling banyak itu tanaman itu keji beling. Nah, ini ya, menarik ya. Jadi tanaman keji beling itu banyak ada di mana-mana. Wih, seru banget. Jadi artinya kalau di rumah atau di wilayah teman-teman itu terdapat banyak tanaman-tanaman tertentu yang dia itu tumbuh dengan sendirinya, itu bisa mengindikasikan penyakit yang bakal menyerang pada wilayah tersebut adalah bisa diobati dengan tanaman yang banyak di situ. Nah, ini ya. Kalau teman-teman tahu ada yakon, ya, ada tanaman namanya yakon. Kalau di wilayah kita itu banyak yakon, biasanya banyak penderita diabetes. Nah, ini ya. Coba teman-teman ada yang tahu nggak tanaman yakon? Silahkan open mic kalau ada yang tahu yakon. Tanaman yakon. Ada yang tahu nggak teman-teman? Yakon. Nggak ada. Tidur. Pada tidur apa gimana nih? Ya, silakan ya open mic kalau ada yang tahu yakon. Kalau nggak ada berarti nggak ada yang tahu yakon ya. Waduh, yakon itu adalah salah satu tanaman yang hari ini sedang dikembangkan karena dia itu bisa memperbaiki kondisi retensi insulin. Ya, gitu ya. Jadi penyakit diabetes ternyata salah satu obatnya itu adalah yakon. Nah, ini teman-teman. Coba googling ya. Googling pasti nanti di wilayah eh, teman-teman tuh pasti daunnya itu dia menjari, kemudian tanamannya bunganya itu seperti bunga matahari. Itu namanya yakon ya. Dan umbinya itu manis bisa dimakan. Nah, itu ya ada tuh. Jadi dia punya umbinya itu manis bisa dimakan. Nah, itu namanya adalah yakon. Di tahun 2017 waktu itu saya masih kerja di perusahaan herbal ya di Tazaka waktu itu. Nah, itu yakon itu sudah dikapsulin sama kami itu. Jadi yakon itu sudah dikapsulkan cuma sosialisasinya kurang sehingga orang-orang itu kurang tahu tentang yakon. Nah, sekarang sudah mulai dipopulerkan lagi yakon itu. Jadi teman-teman, dan itu cara menanamnya gampang sekali ya, tinggal dipotek terus ditanam itu tumbuh tuh yakon itu. Itu obat diabetes ya, disebut dengan daun insulin. Nah, itu ya. Mungkin teman-teman baru oh iya ya tahu sih Fu gitu ya. Nama aslinya itu adalah yakon ya. Jadi nama aslinya itu adalah
Yakon, cuman kalau orang-orang kenalnya daun insulin ya, untuk diabetes memang biasanya. Nah ini teman-teman ya, ini kita baru di nomor 1 ya, belum masuk ke nomor 2 itu. Di sini saya menjelaskan kepada teman-teman bahwa sebenarnya obat itu ada di sekitar kita. Jadi Allah itu maha adil, maha sayang ya, maha kasih kepada para hamba-hambanya, di mana ketika ada penyakit pasti ada obatnya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bahwa setiap penyakit yang diturunkan itu diturunkan bersama dengan obatnya, gitu ya. Itu udah pasti itu. Artinya apa? Ya kembali kepada fitrah awal tadi bahwa di mana sebuah penyakit itu terjadi, biasanya ada tumbuhan yang cocok untuk penyakit tersebut. Nah, ini wallahu alam bishawab. Berkembang lagi pada zaman Kaisar Kuning, pada tahun 700 sampai 221 sebelum Masehi. Jadi kita masuk ke pemahaman ilmu akupuntur di sini. Sebelumnya ya kita Wonosobo sepertinya ada ya. Nah, ini tanaman yakon ya. Mbak Nurma kirim nih. Nah, ada yakon, ada umbinya, dan dia ada ininya, ada bunganya. Bunganya itu warnanya kuning gitu ya. Nah, umbinya ini enak ini ya, manis. Seperti kalau teman-teman tahu, aduh saya lupa lagi namanya itu ya. Apa Pak yang putih yang biasanya buat rujak itu apa namanya? Bengkoang. Rasanya kayak gitu, mirip-mirip bengkoang ya. Cuman dia warnanya kuning. Ya baik, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke pembahasan nomor 2, yaitu ilmu akupuntur berkembang pada zaman Kaisar Kuning. Nah, ini menjadi tonggak sejarah berkembangnya ilmu akupuntur, teman-teman. Ini sebuah sejarah yang tidak akan dilupakan oleh kita, oleh para akupunturis dari masa ke masa. Bahwa ada seorang kaisar yang sangat terkenal sekali yang namanya adalah Kaisar Kuning. Kita menyebutnya Kaisar Kuning, tapi nama aslinya adalah Kaisar Huangti. Ya, Kaisar Huangti. Ditulis Huangdi, dibaca Huangti. Dikatakan bahwa Kaisar Huangti ini adalah seorang kaisar yang sangat mengayomi rakyatnya. Dia mencintai ilmu pengobatan dan juga ilmu perhitungan matematika, sehingga ilmu pengobatan dan juga perhitungan matematika di zamannya Kaisar Kuning ini sangat berkembang pesat. Saking cintanya Kaisar Kuning ini terhadap ilmu pengobatan, terutama akupuntur, moksibusi, dan juga herbal, beliau itu mengumpulkan orang-orang, para tabib terutama ya, untuk berkumpul menulis buku. Nah ya, menulis buku. Buku apa yang ditulis? Jadi beliau itu memerintahkan para tabib untuk menulis buku besar kitab pengobatan tradisional Cina yang kita kenal hari ini dengan nama Huangti Neiqing. Jadi kitab Huangti Neiqing itu adalah kitab Kaisar Kuning yang isinya tentang pengobatan TCM, terutama akupunktur, moksibusi, dan juga herbal. Terdapat juga di dalamnya itu diagnosa. Jadi kitab ini terdiri dari beberapa jilid. Jadi berjilid-jilid ya, kitabnya ini ada banyak sekali jilidnya, di mana isinya itu adalah ilmu-ilmu akupuntur yang terdiri dari teori yin yang ya, falsafah pengobatan Cina semuanya itu. Jadi ada teori yin yang, teori 5 unsur, ada teori penyebab penyakit, ada teori meridian, kemudian teknik pemilihan titik akupuntur, diagnosa nadi dan juga pengamatan lidah, termasuk juga anamnesa dan diagnosa lengkap. Yang hari ini kitabnya itu banyak diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, termasuk di dalam bahasa Indonesia, yang sebagian besar digunakan oleh para pengobat klasik TCM untuk mengembangkan ilmunya. Jadi kalau di zaman itu Kaisar Kuning ini tidak mengumpulkan para tabib untuk menulis buku, mungkin ilmu pengobatan TCM itu nggak sampai ke kita, teman-teman. Ya, jadi benar-benar mungkin ilmu pengobatan TCM itu tidak sampai ke kita. Kalau di zaman itu Kaisar Kuning tidak memerintahkan para tabib untuk menulis kitab Huangti Neiqing itu.
Dan yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah bahwa Kaisar Kuning ini bukan terapis ya. Jadi jangan salah paham. Banyak yang salah memahami bahwa Kaisar Kuning ini diperkirakan dia itu adalah seorang tabib. Oh, ternyata bukan. Beliau ini hanyalah seorang raja. Seorang raja, tetapi raja yang menyukai ilmu pengobatan. Memang harusnya pemimpin itu kan seperti itu ya. Jadi pemimpin itu harus melihat peluang apa yang bisa dikembangkan oleh negaranya. Nah, ini tidak terjadi di negara kita, teman-teman. Jadi orang-orang Cina itu terkenal mereka itu sangat gemar menulis. Jadi mereka itu menemukan teknik bagaimana cara membuat kertas, bagaimana membuat tinta, bagaimana membuat bagaimana mengklasifikasikan ilmu-ilmu itu mereka itu bisa orang-orang Cina itu. Dan menulis itu menjadi budaya bagi orang-orang Cina di zaman itu. Sehingga kitab-kitab pengobatan, kitab ilmu herbal, kitab-kitab ilmu kanuragan silat seperti itu ya, ilmu bela diri itu sangat banyak yang masih ada kitab-kitabnya itu otentik sampai hari ini masih bisa dibaca. Nah, itu ya. Kenapa? Karena mereka itu memiliki teknik yang sangat luar biasa di dalam membuat kertas, membuat tinta yang awet ya sampai hari ini bisa dibaca. Itu yang terjadi. Dan nenek moyang kita orang Indonesia itu tidak suka menulis. Nah, ini ya itu perbedaannya tuh. Dan mungkin nenek moyang kita tidak menemukan teknik untuk membuat kertas. Ya, itu perbedaannya juga di situ. Atau mungkin bisa jadi bisa jadi budaya menulis itu tidak dilakukan atau tidak diturunkan kepada generasi ke generasi di mana di bangsa kita, terutama orang-orang Melayu, orang-orang Indonesia. Oleh karena itu kalau hari ini kita tidak gemar membaca dan kita tidak gemar menulis, yaitu karena budaya yang diturunkan oleh siapa? Oleh nenek moyang kita kepada kita. Memang begitu ya, berbeda dengan orang-orang Cina. Orang-orang Cina itu mereka itu gemar menulis dan gemar membaca. Kenapa? Karena memang mereka budayanya seperti itu. Ya, itu perbedaannya kita teman-teman. Makanya begini. Makanya kita itu tidak tahu contoh ya gini. Indonesia itu kan punya banyak teknik pengobatan yang sebenarnya bagus ya. Sebenarnya bagus ya. Teknik pengobatan Indonesia itu sebenarnya banyak yang bagus. Contohnya adalah ilmu patah tulang. Atau sering kita kenal dengan teknik Cimande lah ya. Cimande patah tulang. Tapi saya tidak menemukan atau belum menemukan kitab aslinya seperti apa, teman-teman. Ya, kitab asli itu kitab yang mungkin ditulis di zamannya Kerajaan Majapahit misalnya ya, atau di zamannya Empu Tantular atau siapalah mungkin ya, kita nggak tahu ya. Kalau di film yang kita tahu kan mungkin Sembara, Nenek Lampir dan lain-lain gitu ya. Ya itu kan dongeng ya hal seperti itu ya. Tapi kan seperti contohnya Empu Tantular, kemudian di situ ada lagi Gajah Mada dan lain-lain. Itu kan sejarah yang sebenarnya benar-benar terjadi. Tetapi kita tidak menemukan teknik-teknik pengobatan yang diturunkan dari masa ke masa dari zaman itu sampai hari ini. Contoh kalau kita berbicara tentang teknik pembuatan keris, tidak atau belum ada sejarah tentang buku bagaimana membuat keris, kan seperti itu. Berbeda dengan ilmu pengobatan TCM, di mana orang-orang Cina di zaman Kaisar Kuning, mereka itu menulis. Benar-benar ditulis secara detail. Bagaimana menemukan titik PC6, nih kuat misalnya. Oh, berapa cun jaraknya dari pergelangan tangan. Bagaimana cara melakukan analisa dan diagnosa. Bahkan sebuah kitab yang judulnya itu adalah Suwen, yang berisi tentang kisah-kisah. Ini luar biasa sekali. Ini bisa menginspirasi kita ya, teman-teman. Di sini kan saya yakin ini sudah ada yang jadi terapis tuh. Jadi kitab Suwen itu adalah sebuah kitab yang berisi tentang kisah-kisah. Kisah-kisah tentang apa? Kisah tentang pasien yang datang. Coba bayangin. Ya. Ada seorang tabib di zaman itu yang menulis sebuah kitab, judulnya kitab Suwen. Di kitab itu dituliskan bagaimana setiap pasien yang datang secara detail, benar-benar detail teman-teman. Jadi dia datang itu kapan, hari apa, bagaimana cuaca yang
hari itu ya, bagaimana cuaca hari itu, bagaimana posisi pasiennya ketika dia berjalan, bagaimana mimik wajahnya, bagaimana perabaan nadinya, apa keluhannya, kemudian bagaimana bentuk lidahnya, warnanya apa, bagaimana forma telapak tangannya, telapak dingin atau panas, rambutnya apakah dia bergelombang, lurus atau botak, segala macam itu ditulis secara detail beserta dengan diagnosanya, anamnesanya, beserta dengan kesimpulan penyakitnya apa, beserta dengan perumusan titik akupunturnya dan herbalnya apa. Masya Allah ya. Dan itu kitabnya itu panjang sekali menceritakan tentang kisah-kisah pasien-pasien yang datang. Dan teknik-teknik seperti itu mulai digunakan oleh orang-orang di zaman modern sekarang. Contohnya seperti Profesor Shinkiji itu sudah mulai menulis dengan teknik seperti itu. Kemudian Master Maradona Maciocia itu sudah mulai menulis seperti itu. Jadi menceritakan kisah-kisah tentang pasien yang datang. Karena kan memang kan dalam sehari itu kan kita kedatangan pasien banyak ya. Misalnya ada 10 pasien itu pasti dan ini zamannya ya, zamannya itu ya sebelum Masehi ya, bukan di zaman Masehi ini. Jadi kalau kita runut dari zaman dulu sampai sekarang, maka ilmu akupuntur itu sudah berkembang 3.500 tahun kurang lebihnya. Ya, jadi sudah ada dinikmati oleh anak cucu itu ya selama berapa? 3.500 tahun. Masya Allah ya, masa. Nah, ini teman-teman. Lalu bagaimana ilmu akupuntur ini masuk ke Indonesia? Perlu teman-teman pahami dan perlu digarisbawahi, bahkan mungkin perlu teman-teman untuk catat bahwa ilmu akupuntur ini masuk ke Indonesia kurang lebih pada abad ke-6 Masehi di zaman kerajaan Sriwijaya ya. Jadi di zaman itu di mana orang-orang Cina mulai melakukan perjalanan ke berbagai macam pelosok negeri ya, di seluruh negeri. Jadi kalau sekarang teman-teman itu menemukan ada Mixway, ada Uniqlo, ada lagi misalnya Miniso dan lain-lain ya. Atau jangan-jangan teman-teman ada yang anti terhadap produk-produk Cina. Saya pikir itu sebuah pola pikir yang salah kalau kita itu anti terhadap produk-produk Cina. Kenapa salah? Karena pada abad ke-6 Masehi mereka itu udah masuk ke Indonesia tuh, ya. Jadi di zaman kerajaan Sriwijaya tuh mereka itu sudah masuk ke Indonesia. Dan bukan hanya di Indonesia, bahkan mereka sudah nyampe ke negeri Arab di zaman itu. Makanya ada hadis, meskipun hadisnya ini lemah ataupun palsu mungkin ya, yang menyampaikan kepada kita bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Artinya mungkin di zaman Rasulullah dulu orang-orang Cina itu sudah masuk ya. Sudah ada orang-orang Cina itu sudah masuk ke negeri Arab di zaman itu. Nah, sedangkan ini pada abad ke-6 Masehi, pada zaman kerajaan Sriwijaya, ketika Indonesia ketika itu belum ada, masih disebut dengan Nusantara, maka orang-orang Cina itu udah masuk ke Indonesia, teman-teman. Mereka ngapain datang ke Indonesia? Apakah mereka itu mau jualan? Ya tentunya iya, mereka itu misinya adalah memang untuk berdagang. Mereka masuk ke Indonesia berdagang, membawa komoditi, yaitu mereka membawa kain sutra ke Indonesia dan mereka membawa pulang rempah-rempah, kan seperti itu ya. Memang seperti itu. Jadi mereka masuk ke Indonesia. Perkaranya adalah ketika mereka masuk ke Indonesia itu mereka di sini tidak 1 hari 2 hari kemudian pergi, tidak. Jadi mereka itu menginap di sini berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun,
Karena mereka itu menginap, mereka menginjakan kaki di Indonesia, mereka membuat klaster-klaster, mereka berbaur dengan pribumi. Kan seperti itu. Nah, mereka berbaur dengan pribumi ini sehingga mereka itu akhirnya punya anak, punya cucu, beranak pinak sampai hari ini kita tahu di Indonesia banyak kaum Tionghoa, kan seperti itu. Jadi banyak kaum Tionghoa yang ada di Indonesia. Awalnya mereka itu masuk ke Indonesia itu pada abad ke-6 Masehi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa raja-raja di Indonesia itu di Nusantara ketika itu ya, banyak yang jatuh cinta terhadap orang-orang Tionghoa. Jadi banyak raja-raja itu yang menikah dengan putri-putri dari pedagang-pedagang dari Tionghoa. Akhirnya ya jadilah anak cucunya, terutama di daerah Jawa Barat itu ya banyak sekali. Makanya orang-orang Sunda kita lihat mereka itu putih-putih, kemudian kulitnya kuning langsat. Memang seperti itu ya, karena memang apa? Karena memang sejarah ini sejarah teman-teman ya. Beberapa raja di Jawa Barat mereka itu memang menikah dengan eh, orang Tionghoa. Memang seperti itu sejarahnya ya. Memang sejarahnya seperti itu. Nah, itu. Nah, permasalahannya adalah ketika mereka itu tinggal di Indonesia, menapakkan kakinya, membuat perumahan, membuat klaster-klaster yang sekarang kita kenal dengan pecinan ya. Jadi kalau di Jakarta itu ada namanya Pondok Cina. Kalau di Semarang itu ada pecinan, kemudian ada di Bukit Tinggi itu juga ada pecinannya ya. Ya itu mereka kan di sana bukan setahun 2 tahun ya, sudah berabad-abad mereka itu di sana. Nah, mereka itu masuk ke Indonesia, mereka itu berbaur dengan masyarakat, dan mereka itu akhirnya apa? Akhirnya mereka itu membawa juga serta-merta yaitu adat istiadatnya. Ya, makanya kita tahu ya ada di sini ada mereka itu ada barongsai, kemudian ada perayaan-perayaan hari raya Cina dan lain-lain itu ya karena itu budaya yang mereka bawa dari negeri mereka. Bahkan mau tidak mau kita akui atau tidak kita juga suka dengan masakan-masakan mereka loh, ya kan? Ada capcay, kemudian ada fuyung hai, ada apa lagi segala macam yang istilahnya masakan-masakan yang khas-khas Cina itu kita suka dengan masakan mereka dan cocok di lidah kita. Ya memang begitu. Karena apa? Karena mereka sudah ada di negeri ini sudah berabad-abad. Bahkan nenek moyang mereka itu sudah ada di negeri ini sejak ke abad ke-6 Masehi. Nah, karena mereka itu membawa budaya mereka, termasuk juga masuklah budaya pengobatan. Ya, termasuklah masuk juga budaya apa? Pengobatan. Salah satunya yang paling akrab dengan kita hari ini adalah kerokan. Nah, ini ya. Jadi pengobatan kerokan itu ternyata bukan pengobatan asli Indonesia, teman-teman. Yang selama ini kita bangga-banggakan, apa pengobatan asli Indonesia? Kita rame-rame jawab apa? Kerokan. Ternyata kerokan pun datangnya dari Cina. Ya. Di Cina mereka menyebutnya dengan guasa. Di Cina mereka melakukan kerokan itu tidak menggunakan tanduk, tidak menggunakan koin, tapi menggunakan apa? Menggunakan tanduk. Nah, jadi mereka itu pakai tanduk sapi atau tanduk kerbau yang dibuat lempengan gitu ya, membuat terutama salah satunya di sini adalah agama Hindu dan Buddha. Jadi ketika mereka masuk ke Indonesia, Islam belum berkembang begitu pesat. Agama yang paling banyak di zaman itu adalah animisme, dinamisme. Kemudian salah satu di antaranya adalah Hindu dan Buddha. Nanti kita ngomongin sejarah ya. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang Indonesia, mereka mau mengobati dengan tanduk itu nggak bisa. Kenapa? Karena agama Hindu tidak memperbolehkan untuk menggunakan sapi.
ya. Jadi tidak menyembelih sapi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kerokan menggunakan koin. Nah, kerokan menggunakan koin itulah yang kita lakukan hari ini sampai sekarang. Gitu sejarahnya ya. Jadi kerokan ini ya, termasuk kerokan itu merupakan sejarah yang sebenarnya bukan merupakan pengobatan asli Indonesia. Nah, ini ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol kenapa semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan kerokan. Nanti insya Allah di pembahasan teori penyebab penyakit ada pembahasan khusus tentang itu, teman-teman. Tapi nggak saya akan bongkar malam ini supaya teman-teman penasaran aja. Kemudian berkembang lagi apa? Salah satu ilmu yang mereka turunkan ke anak cucu mereka adalah ilmu akupuntur. Nah, ini ya. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa ilmu akupuntur itu dibagikan oleh mereka itu ke anak cucu mereka, bukan ke pribumi, gitu ya. Kenapa tidak diturunkan kepada orang-orang pribumi? Apakah ilmu ini adalah ilmu yang benar-benar eksklusif, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang Cina saja di zaman itu? Kita belum masuk di zaman ini ya. Kita belum masuk ke zaman ini. Jadi di zaman itu kenapa ilmu akupuntur ini hanya diturunkan kepada kalangan mereka sendiri? Permasalahannya bukan mereka pelit, teman-teman. Bukan, sama sekali bukan mereka itu pelit. Tapi terkendala apa? Terkendala bahasa. Ya, terkendala bahasa. Kenapa? Karena kitab ilmu pengobatan TCM akupuntur itu sangat detail dan menggunakan bahasa asli mereka. Nah, terkendalanya adalah bahwa orang-orang pribumi sulit untuk belajar bahasa Cina, ya itu ya, sehingga sulit untuk mengajarkan bahwa ini disebut dengan heku, di ini disebut dengan nekuan, di sini disebut dengan cishe, di sini disebut dengan cusanli, ini ada cueyinsu, ada tacangsu, di sini ada titik-titik akupunktur yang menggunakan bahasa-bahasa Cina. Nah, itu sulit diajarkan kepada siapa? Kepada orang-orang pribumi. Sehingga akupuntur ini hanya diajarkan kepada kalangan mereka sendiri. Namun semuanya berubah sejak apa? Sejak abad ke-20, terutama di tahun 1963, di mana ketika itu presiden pertama kita yaitu Bung Karno, beliau itu sakit. Nah, sakitnya parah ya, cukup parah. Wallahu alam sakitnya apa? Kemudian ada tim kedokteran Cina yang mengobati beliau dengan teknik akupuntur, yaitu tim kedokteran Chung Kuo namanya. Ya, kisah ini diabadikan di film G30 SPKI di menit-menit pertama. Kalau teman-teman sekarang buka film G30 SPKI itu di menit pertama sampai menit kedua, itu dibuka dengan apa? Dengan Bung Karno sakit dan diobati dengan akupuntur. Nah, gitu ya. Jadi ketika itu Bung Karno sakit di akupuntur dan sembuh, dan yang mengobati beliau itu adalah orang-orang Cina ya, namanya tim kedokteran Chung Kuo. Dari situ akhirnya 2 tahun kemudian meletuslah G30 SPKI. Kemudian tahun 1967 setelah G30 SPKI ya, itu dibuka layanan akupuntur pertama di RSCM yang ada sampai hari ini. Kemudian beberapa tahun setelahnya sekitar 1970-an itu dibuka prodi akupuntur pertama di UI ya, di Universitas Indonesia yang ada juga sampai hari ini. Nah, akhirnya ilmu akupuntur yang tadinya adalah ilmu eksklusif yang hanya diberikan kepada orang-orang Cina saja, itu diubah bahasanya oleh WHO. Jadi WHO mulai mempelajari apa itu akupuntur, kemudian ilmu akupuntur itu diubah menjadi bahasa Inggris ya. Jadi kitab Kaisar Kuning tadi diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian bahasa-bahasa istilah-istilahnya itu dirubah ya. Sehingga akhirnya bisa kita pelajari hari ini dari bahasa Inggris diterjemahkan dalam versi Koreanya, dalam versi Jepangnya, dalam versi Indonesianya, India dan lain-lain,
sehingga ilmu akupuntur itu berkembang sampai hari ini dan bisa kita pelajari. Jadi kalau hari ini teman-teman mungkin sudah megang kitab Babon Akupuntur ya, maka kitab Babon Akupuntur itu adalah pengembangan dan juga terjemahan dari kitab Kaisar Kuning, dan juga termasuk buku-buku kitab-kitab lainnya ya, nggak cuman Babon Akupuntur ya. Kalau teman-teman punya bukunya Machio Chia, punya bukunya Simkiji dan lain-lain ya, kitab-kitab pengobatan TCM, hampir semuanya itu adalah perkembangan dan juga sejarah ya, perkembangan dan juga ini ya, terjemahan ya dari kitabnya Kaisar Kuning. Itu sejarahnya teman-teman. Jadi kurang lebih sejarahnya ilmu TCM itu seperti itu, sejarah yang sangat panjang yang saya jelaskan selama 1 jam kurang lebih, bagaimana sejarah akupuntur itu berkembang dari masa ke masa. Kemudian bagaimana kedudukan akupuntur dalam undang-undang? Ya, ini singkat saja ya saya jelaskan di sini bahwa ilmu akupuntur ini adalah salah satu ilmu yang tergolong sebagai ketenaga keterapian fisik ya. Salah satunya di situ ada fisioterapi, okupasi, ada terapi wicara dan juga akupuntur. Jadi akupuntur ini kalau dalam undang-undang kita termasuk ke dalam terapi tenaga keterapian fisik. Kemudian dalam belajar akupuntur, maka ini ada 13 bab yang teman-teman harus wajib kuasai nantinya ya. Nah ini ya, jadi sebelum berbicara tentang itu, nanti kita juga akan berbicara tentang dasar-dasarnya ya, dasar-dasarnya dan lain-lain, tapi kita masuk ke sini saja dulu. Yang wajib teman-teman kuasai dalam belajar akupuntur adalah yang pertama nanti sejarah ya. Sejarah tadi sudah saya jelaskan secara gamblang. Mungkin masih ada yang kurang, teman-teman bisa browsing sendiri, bisa cari-cari tahu sendiri ya perkembangan tentang sejarah akupuntur. Kemudian ada teori yin yang, ada teori substansi vital, ada teori fenomena organ, ada teori 5 unsur, teori penyebab penyakit, 4 cara pemeriksaan, ada 8 dasar diagnosa, teori meridian, praktek akupuntur, praktek moksibusi, praktek cupping atau bekam, dan juga ada terapi tulang belakang. Ini ya. Kemudian nanti juga ada materi tambahannya terdiri dari teori anatomi tulang dan otot, anatomi fisiologi organ dalam, praktek akupuntur estetika wajah, praktek akupuntur 8 keluhan, mikro akupuntur telinga, scalp akupuntur, akupuntur abdomen, kemudian akupuntur dengan TDP. Itu adalah materi tambahan yang insya Allah mudah-mudahan selama 1 tahun ini akan kita pelajari semuanya. Jadi ini semua ya yang wajib teman-teman kuasai ini terdiri dari 13 materi, praktek dan teori ini ditambah dengan materi tambahan. Ini semua nanti akan kita dapatkan selama kurang lebih 1 tahun belajar di sini teman-teman. Harapannya adalah teman-teman yang belajar, meskipun kita belajarnya online, akan tetapi teman-teman di rumah itu tetap bisa konsultasi dan tetap bisa praktek. Tentunya praktek nanti di bawah pengawasan kami. Nanti teman-teman akan ada tugas-tugas yang kita berikan di grup. Bagaimana melaksanakan tugasnya nanti, insya Allah nanti akan kita sampaikan di grup seperti itu. Kemudian syarat lulusnya apa? Yaitu memenuhi minimal 19 kali pertemuan atau 120 jam tatap muka. Sebenarnya 120 jam itu 120 jam tatap muka ya. Tapi kalau tidak bisa memenuhi 120 jam tatap muka, maka teman-teman harus memenuhi minimal 19 kali pertemuan. Maksudnya 19 kali pertemuan itu ya boleh 19 kali pertemuan secara online itu boleh. Makanya nanti kita akan adakan absen juga ya. Kita akan adakan absen juga. Bagaimana teman-teman nanti setiap pertemuannya itu bisa hadir dan wajib untuk hadir ya. Jangan sampai tidak hadir karena antara bab satu dengan yang lainnya nanti dia akan saling berkesinambungan antara satu bab dengan yang lainnya. Termasuk juga bagaimana teman-teman nanti untuk bisa mempraktekkan akupunturnya, karena nanti dalam teman-teman praktek akupuntur itu pesan saya begini ya, pesan saya adalah jangan buru-buru untuk pinter. Ya, kalau bisa oke, gitu ya.
Bisa akupuntur itu oke, tetapi untuk pinter akupuntur jangan buru-buru. Kenapa? Karena di situ dibutuhkan rasa. Dalam kita melakukan praktek akupuntur itu nanti dibutuhkan rasa. Sebab apa? Sebab jarum yang kita masukkan ke dalam tubuh nanti harus mengenai titik sasarannya. Titik sasaran itulah nanti yang kita kenal dengan Te Chi. Ya, untuk mencari Te Chi itu teman-teman harus apa? Harus benar-benar memperhatikan betul. Ya, makanya di sini teman-teman untuk bisa akupuntur itu mudah, mungkin hanya dengan melihat video-video tutorial itu bisa teman-teman. Teman-teman itu praktek akupuntur bisa ya. Tapi untuk pintar atau menjadi ahli itu butuh waktu dan juga butuh sebuah ketekunan. Jadi belajar akupuntur itu tidak mudah. Saya yakin di tengah jalan nanti ada di antara teman-teman itu yang mulai bosan dalam belajar, karena biasanya juga seperti itu. Tapi saya tidak mendoakan teman-teman itu bosan. Saya doakan teman-teman untuk terus semangat belajar. Sebab 12 jalur meridian itu nanti akan kita kupas satu persatu insya Allah. Bagaimana titik akupuntur pada jalur meridian jantung, bagaimana titik akupuntur pada jalur meridian paru-paru, bagaimana titik akupuntur pada jalur meridian usus besar, liver, limpa, ginjal, kandung kemih, kantong empedu, termasuk selaput jantung dan teri pemanas, nanti insya Allah akan kita pelajari semuanya. Makanya jangan sampai berhenti di tengah jalan. Karena kalau berhenti di tengah jalan, nanti ilmunya itu tidak tuntas ya. Kalau bosen boleh, tapi jangan sampai berhenti. Kuncinya itu aja. Nah, itu ya karena belajar online itu memang membosankan, tetapi jangan sampai berhenti. Carilah celahnya bagaimana untuk mencintai ilmu ini. Seperti itu, teman-teman. Kemudian syarat lulusnya tadi sudah saya sampaikan ya. Imam Bukhari mengatakan, berilmulah engkau sebelum berbicara, bertindak, dan beraktivitas. Jadi sebelum kita itu berbicara, bertindak, dan beraktivitas, maka kita harus berilmu dulu. Kutipan itu kami simpulkan dalam sebuah kalimat yang sangat berharga bagi saya, yaitu bertindak dan bertanggung jawab dengan ilmu. Karena memang setiap hal yang kita lakukan itu nanti harus ada pertanggungjawabannya. Tadi di depan sudah sampai saya sampaikan kepada teman-teman bahwa setiap titik akupuntur yang ditancapkan itu harus ada alasannya. Kenapa kami memilih wajah? Kenapa saya mengambil punggung? Kenapa saya mengambil akupuntur di perut? Kenapa saya ambil di tangan, kaki, atau mungkin di punggung tangan, punggung kaki, itu harus ada pertanggungjawabannya. Dan untuk bertanggung jawab, maka butuh ilmu. Itu yang insya Allah akan kita pelajari. Singkat saja malam ini teman-teman, itu adalah perkenalan singkat. Pertemuan berikutnya, insya Allah tanggal 20 Januari ya, kita akan belajar teori substansi vital. Bukan teori yin yang ya, teori substansi vital dulu. Insya Allah nanti di setiap sesi itu akan ada PDF yang bisa teman-teman print out dan bisa dipelajari sebelum kelas dimulai. Mohon diingatkan kepada saya untuk PDF-nya. Seperti itu kan kalau auditan itu Alhamdulillah, hasilnya eh, salam penamaan pembukaan pada malam hari ini. Berikut yang sudah disampaikan oleh Ibu Okra. Untuk selanjutnya, mungkin nanti teman-teman yang datang terlambat, kalau mau silakan nanti ada rekaman yang akan kami sampaikan lewat Telegram. Baik teman-teman, ini sebagai pembuka pada kesempatan kali ini sudah dibuka oleh Ibu Okra sebagai salam perkenalan. Untuk selanjutnya, mungkin tadi ada yang terlambat bisa melihat nanti rekamannya di grup Telegram. Akhirul kalam, kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Mohon izin.